أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar imannya hari ini? Pada video kali ini kita akan belajar tentang sifat dan perilaku tercela. Sebelum itu, mari simak dulu video berikut ini. Korban pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan guru mengaji di Kabupaten Ogan Ilir. Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan. Anak dan perempuan silih berganti jadi korban. Nah, dari berita tersebut dapat kita ketahui bahwa ternyata ada banyak sekali kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Selain itu, kasus kekerasan lainnya seperti perundungan, pemberian tekanan terhadap orang lain, bahkan pembunuhan juga sangat marak terjadi. Salah satu faktor penyebabnya ialah ketidakmampuan manusia dalam mengontrol hawa nafsunya. Segala bentuk perilaku dan tindakan yang buruk yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain disebut dengan perilaku tercela. Perilaku tercela ini di dalam Islam disebut dengan akhlakul mazmumah. Jadi, ada banyak sekali macam-macam perilaku tercela ini, namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 macam perilaku tercela, yaitu nafsu syahwat, licik, zalim, dan diskriminasi. Yang pertama adalah nafsu syahwat. Nafsu artinya keinginan, sedangkan nafsu syahwat adalah dorongan yang kuat dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Nah, nafsu syahwat ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti keinginan untuk bersetubuh, kebirahian, keinginan akan materi, dan keinginan akan kedudukan atau jabatan. Di dalam Islam, nafsu syahwat ini merupakan salah satu bentuk nafsu manusia yang bisa dipenuhi dengan cara yang halal, namun juga bisa dipenuhi dengan cara yang tidak baik atau cara yang haram. Yang kedua yaitu licik. Licik artinya memiliki banyak akal yang buruk untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, orang yang licik ini biasanya sangat pandai menipu, bersifat culas, dan suka curang. Ada beberapa ciri-ciri dari orang yang licik ini. Di antaranya adalah yang pertama, ia tidak suka melihat orang lain bahagia. Hatinya akan terasa sakit apabila melihat orang lain bahagia. Yang kedua yaitu ia bahagia melihat orang lain menderita. Nah, di saat orang lain menderita, hatinya akan merasa senang. Yang ketiga yaitu ia akan selalu berpikir untuk mencelakakan orang lain agar keinginannya dapat tercapai. Yang keempat yaitu ingin serba jalan pintas. Nah, orang yang licik ini akan menghalalkan segala cara agar tujuannya dapat tercapai. Yang kelima yaitu pandai menipu. Orang yang licik juga akan sangat pandai menipu, berbohong, dan bermain kata-kata. Yang ketiga yaitu zalim. Zalim secara bahasa sama artinya dengan aniaya, yang artinya bersikap sewenang-wenang atau tidak adil. Nah, orang yang beriman kepada Allah tidak akan bersikap zalim atau akan selalu bersikap adil kepada manusia. Ada 3 macam perilaku zalim. Yang pertama, zalim kepada Allah, yaitu contohnya musyrik atau mempersekutukan Allah dengan makhluk lainnya, atau ingkar kepada Allah. Yang kedua, zalim kepada manusia, contohnya mencuri, merampas harta orang lain secara paksa, menipu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, zalim kepada diri sendiri, contohnya meminum minuman keras, berzina, tidak melaksanakan sholat, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu diskriminasi. Diskriminasi berarti perbedaan perlakuan terhadap sesama manusia dengan melihat pada warna kulit, golongan, suku, ekonomi, ataupun status sosialnya. Nah, seseorang yang melakukan perbuatan diskriminasi ini disebut juga dengan memiliki sifat diskriminatif.
Perbuatan diskriminasi ini sangat dilarang di dalam Islam karena kita tidak boleh membedakan seseorang hanya karena warna kulitnya saja atau karena suku atau golongan tertentu. Intinya, kita semua sama di hadapan Allah, yang membedakannya hanyalah amal, iman, dan perbuatan kita sendiri. Oleh sebab itu, hendaklah kita menghindari perilaku-perilaku tercela tersebut karena ada beberapa akibat negatif dari perilaku tercela tersebut. Yang pertama yaitu merusak persatuan dan persaudaraan. Jadi, kita sesama muslim adalah bersaudara. Kita tidak boleh bersifat aniaya, zalim, ataupun diskriminasi terhadap muslim lainnya. Yang kedua, dapat menghilangkan akhlak dan sifat yang baik di dalam diri. Yang ketiga, dapat merusak tekanan hidup di dalam masyarakat. Dan yang keempat adalah dapat merugikan orang lain. Dan yang kelima, dapat menghilangkan pahala amal perbuatan yang telah kita kumpulkan selama ini. Jadi, jika kita menghindari sifat dan perilaku tercela ini, ada berbagai hikmah yang dapat kita petik. Di antaranya adalah, yang pertama, terwujudnya persatuan dan persaudaraan antara sesama muslim. Yang kedua, dapat terciptanya tekanan hidup yang baik di dalam masyarakat. Yang ketiga, dapat mendatangkan sifat dan akhlak yang baik. Yang keempat, dapat terciptanya kasih sayang antar sesama. Yang kelima, akan mendapatkan amal pahala dari amal perbuatan yang dilakukan. Yang keenam, orang yang menghindari sifat atau perilaku tercela akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Oleh sebab itu, mari kita hindari sifat dan perilaku tercela. Jadi, demikianlah penyampaian materi pada video kali ini. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.